Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Afrika. Apa itu imperialisme dan kolonialisme? Imperialisme berasal dari kata imperator, yang berarti raja, atau imperium, yang berarti daerah raja. Keinginan untuk menjadikan daerah lain menjadi milik raja, menimbulkan paham imperialisme yang dirasakan sebagai penjajahan oleh penduduk yang daerahnya dikuasai. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang berarti petani. Pada mulanya, petani-petani Yunani pindah dari negaranya yang tandus ke daerah lain yang subur. Daerah itu disebut koloni. Hubungan antara koloni dengan negara asal atau induk motherland tetap ada. Negara induk kadang-kadang memandang daerah koloni seperti bagian daerah negerinya, sehingga timbul pengertian penjajahan. Jadi, kolonialisme berbeda dengan imperialisme. Kolonialisme muncul pada abad ke-15, saat bangsa Portugis dan Spanyol mulai menjelajah dan mendirikan pos perdagangan di Afrika. Sementara itu, imperialisme sudah hadir sejak zaman Romawi dan Yunani kuno, dipraktikkan oleh raja-raja yang ingin menginvasi daerah lain. Kolonialisme bangsa barat di Afrika. Ada yang tahu kenapa benua Afrika menjadi incaran dari kolonialisme bangsa barat? Satu, kolonialisme Prancis di Afrika. Kedatangan kolonialisme Prancis di Afrika dimulai pada abad ke-19 ketika Prancis mulai mengambil alih wilayah di berbagai bagian benua Afrika. Prancis mulai memperluas kekuasaannya di Afrika melalui penjajahan dan penaklukan terhadap berbagai negara dan kerajaan Afrika. Salah satu daerah yang menjadi target kolonialisme Prancis di Afrika adalah Aljazair yang dianeksasi oleh Prancis pada tahun ke-1830. Prancis kemudian melanjutkan ekspansi ke wilayah lain seperti Senegal, Guinea, Mali, Pantai Gading, Kamerun, dan banyak wilayah lainnya. Sebelum Perang Dunia I berkobar, koloni Prancis di Afrika meliputi Afrika Barat Laut yang terdiri atas Tunis, Aljazair, dan Maroko, Afrika Barat dari gurun pasir Sahara sampai Teluk Guinea, Afrika Ekuatorial terdiri atas Gabon, Kongo, Aden, Somalia Tengah dan Ubangi Syaricet, Afrika Timur di pantai Teluk Prancis, dan beberapa pulau antara lain Madagaskar, Reunion, dan Komoro. Setelah Perang Dunia I berakhir, sebagian besar Togo dan Kamerun serta bekas koloni Jerman menjadi daerah mandat dan diserahkan kepada Prancis. Sebagian besar daerah koloni Prancis tersebut di atas terletak di Afrika Barat Laut, Afrika Barat, dan Afrika Ekuatorial. Ketiga wilayah yang luas itu berhubungan satu dengan lainnya, terbentang di antara pantai laut tengah bagian barat hingga Teluk Guinea, di sela beberapa daerah milik Spanyol, Portugal, dan Inggris. Kedua, kolonialisme Inggris di Afrika. Kolonialisme Inggris di Afrika dimulai pada abad ke-16 ketika Inggris mulai mendirikan pos perdagangan di pantai-pantai barat Afrika. Pada abad ke-17 dan ke-18, Inggris aktif terlibat dalam perdagangan budak transatlantik, di mana mereka mengirimkan jutaan budak dari Afrika ke Amerika untuk bekerja di perkebunan dan tambang. Imperialisme Inggris terhadap terusan Suez. Nah, ada yang tahu terusan Suez itu apa? Terusan Suez merupakan jalur laut buatan di Mesir yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Jalur tersebut menawarkan perjalanan laut paling pendek antara Atlantik Utara Eropa dan Samudra Hindia bagian utara Asia melalui Laut Mediterania dan Laut Merah. Terusan Suez membentang dari ujung utara, Pelabuhan Said, ke ujung selatan. Pelabuhan Taufik sekarang dikenal Pelabuhan Suez di kota Suez. Sejak terusan Suez dibuka pada tahun 1869, Inggris mulai menaruh perhatian terhadap Mesir,
cita-cita ingin memperluas pengaruhnya ke negeri. Hadiah Sungai Nil ini direalisasi oleh Benjamin Disraeli sewaktu ia memegang tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1874 sampai tahun 1880. Akan tetapi, realisasi tersebut baru mencapai tingkat peletakan dasar. Bersama Salisbury, Disraeli mewakili golongan empire atau golongan imperialisme. Inggris memperluas kekuasaannya di Afrika hingga berakhirnya periode kolonialisme, terutama selama Konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai tahun 1885, di mana negara-negara Eropa membagi-bagi wilayah-wilayah di Afrika sesuai dengan kepentingan mereka. Inggris berhasil mendapatkan sebagian besar wilayah di Afrika Timur dan Selatan. 3. Kolonialisme Jerman di Afrika. Jerman memulai eksplorasi dan penetrasi kolonial mereka di Afrika pada akhir abad ke-19. Mereka pertama kali mendirikan koloni di Afrika dengan pendirian Kamerun pada tahun 1884 dan Togo pada tahun 1884 sampai tahun 1885. Selain itu, mereka juga menduduki bagian dari Namibia yang pada saat itu dikenal sebagai Namibia Jerman. Kolonialisme Jerman di Afrika ditandai oleh eksploitasi sumber daya alam, penggunaan tenaga kerja paksa, dan kebijakan pemerintahan yang otoriter. Mereka juga melakukan penindasan terhadap penduduk asli Afrika serta mengabaikan hak-hak mereka. Setelah Perang Dunia I berakhir, Liga Bangsa-Bangsa membagi wilayah jajahan Jerman di Afrika kepada penguasa kolonial baru seperti Inggris, Prancis, dan Belgia. Kolonialisme Jerman di Afrika berakhir secara resmi setelah Perang Dunia II, ketika wilayah-wilayah jajahan di Jerman di Afrika dimerdekakan. Meskipun begitu, bekas koloni Jerman masih merasakan dampak negatif dari masa penjajahan tersebut hingga saat ini. Menurut Hans Kahn, perbedaan antara imperialisme Jerman dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa Barat lainnya terletak pada unsur inisiatif individual. Apabila pada bangsa-bangsa Barat lainnya, inisiatif individual memegang peran yang vital dalam mengembangkan imperialisme, maka di Jerman, seperti di Rusia dan Jepang, hal semacam itu tidak ada, disebabkan karena struktur ekonominya yang sangat terikat kepada negara.